Episode 77. Pernikahan kontrak Sang CEO. Diana saat ini sedang sendiri di kamar rumah sakit. Awalnya Andrew hendak tetap tinggal tetapi, karena ada masalah mendesak dan rapat pemegang saham, akhirnya dengan terpaksa dia pergi. Seorang pengawal mengetuk pintu dan mengatakan bahwa, seorang pria bernama Jason Madison hendak menemuinya. Biarkan dia masuk. Perintah Diana kepada pengawal tersebut. Dia merasa harus mengucapkan terima kasih pada pria itu. Halo Sweetie, bagaimana keadaanmu? Jason datang dengan membawa rangkaian bunga yang indah juga beberapa buah-buahan dan meletakkannya di nakas. Terima kasih, aku sudah jauh membaik. Terima kasih juga sudah membawaku kemari dan membantu ketika terjadi keributan kemarin. Ucap Diana dengan bersungguh-sungguh. Ah, sudahlah, itu hal yang selayaknya dilakukan oleh seorang gentleman. Ucap Jason dengan nada bercanda. Hahaha, benar. Maafkan aku bila kau terlibat dengan perdebatan di sana. No problem. Aku tidak peduli dengan ulah wartawan gosip selama mereka memberitakannya dengan wajar. Kata Jason dengan santai. Diana mengangguk kagum dengan pria di hadapannya yang masih muda tapi terlihat matang. Kapan kau akan keluar dari tempat ini? Mungkin besok. Kemana kau akan pergi? Ke tempat pria itu kah? Tanya Jason dengan nada tidak suka. Diana mengernyitkan keningnya. Kau sudah bertemu dengan Andrew? Iya. Oh begitu. Jadi kau akan kembali bersama dia? Tanya Jason lagi. Tentu saja Jason. Jawab Diana dengan tersenyum. Kenapa kau harus mengikuti dia? Laki-laki brengsek yang sudah membuatmu dihina dunia. Ucap Jason dengan nada jengkel. Tidak Jason, dia pria baik. Ada suatu keadaan yang membawaku di antara mereka. Keadaan apa? Dia menipumu bukan? Ucap Jason dengan sinis. Kau belum mengenalnya, kenapa berbicara seperti itu? Tanya Diana heran. Aku yakin itu. Seandainya kita bertemu lebih awal, aku yakin kau tidak akan menerima perlakuan seperti ini. Ucap Jason dengan nada lembut. Mungkin itulah yang dinamakan takdir. Sahut Diana dengan tersenyum kecil. Hahaha, kita pernah bertemu sebelumnya. Berarti itu adalah takdir dan saat ini kita dipertemukan juga berarti karena takdir. Ucap Jason dengan santai. Lalu bisakah aku mengatakan kalau kau adalah takdirku? Tanya Jason kembali dengan nada tegas dan pandangan mata yang tajam. Kau ditakdirkan menjadi temanku. Jawab Diana dengan cepat. Tapi aku menginginkan lebih. Sanggah Jason. Aku sedang hamil Jason. Sahut Diana dengan tegas. Jason tersentak kaget, ini adalah hal yang di luar perhitungannya. Tidak akan mudah lagi bagi dia untuk menarik tangan wanita di hadapannya. Aku tidak peduli. Anak itu bisa menjadi anakku. Perkataan Jason membuat Diana mengernyitkan keningnya. Kau sedang tidak dalam kondisi sehat, aku rasa. Tentu saja aku sehat. Pikiranmu melantur. Tidak. Aku serius, tinggalkan pria itu, biarkan dia kembali pada istrinya. Dan aku akan menjadi ayah anakmu. Jason tampak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Tuan Jason yang terhormat, kita baru saja bertemu kemarin. Kita sudah bertemu 3 tahun yang lalu. Aku tidak ingat itu. Seharusnya aku tidak membiarkan pria itu membawamu pergi. Kau terlalu mengada-ada. Bagaimana bisa kau membawa wanita yang hanya sesaat membenturmu? Diana tertawa geli. Baginya Jason terlalu berlebihan. Tapi aku bersungguh-sungguh dengan perasaanku, Sweetie. Meskipun saat itu hanya beberapa menit dia menyentuh Diana, tapi wajah wanita yang merona kemerahan, dan masih berusaha mempertahankan harga diri memberi kesan yang mendalam di hatinya. Wanita lain akan mencari kesempatan untuk tidak lepas dari pelukannya. Sudahlah, aku lelah. Kau tentu sibuk, pergilah. Diana berusaha mengakhiri perdebatan yang tidak akan ada hentinya ini. Aku sudah membatalkan semua pertemuanku.
Hari ini aku akan menemanimu. Jason bersikeras untuk tetap tinggal. Pergilah Jason. Usir Diana dengan perlahan. Tidak, aku akan tetap di sini. Jason berjalan menuju kulkas dan mengambil satu kaleng minum dingin kemudian membuka dan menegaknya. Aku mau tidur. Tidurlah, aku akan menjagamu. Setelah menghabiskan minumannya, dia berjalan menuju sofa dan duduk dengan santainya. Terserah padamu. Diana membiarkan pria itu duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Dia lebih memilih diam dan tidur daripada harus meladeni Jason yang begitu keras kepala. Tidak butuh waktu yang lama bagi ibu hamil untuk tertidur pulas. Lihat apa yang dilakukan pria itu, meninggalkanmu di sini sendirian, ucap Jason perlahan setelah Diana tertidur. Seorang pelayan di rumah itu menelpon. Nyonya, ada kabar penting. Sahutnya setengah berbisik. Pandangannya masih liar ke sekeliling taman, khawatir apabila ada yang tiba-tiba mendekat dan mendengar perkataannya. Kabar apa selain wanita sialan itu diam di rumah sakit? Apa dia terkena kanker, leukemia atau HIV? Atau dia sudah mati terkena serangan jantung? Suara wanita di seberang sana terdengar kesal. Tidak, Nyonya, sesuatu yang lebih dahsyat. Ucap pelayan itu dengan serius. Kenapa kau berbelit-belit, langsung saja. Membuang waktuku. Maaf Nyonya, saya juga belum pasti, karena wanita itu belum kembali. Tetapi para pelayan sudah bergosip kalau wanita itu hamil. Apa katamu? Mana mungkin? Suara melengking terdengar di seberang sana, hingga pelayan tersebut harus menjauhkan ponselnya karena suara itu menusuk pendengaran. Setelah sekian detik dia melanjutkan perkataannya. Benar Nyonya, itu yang digosipkan. Butler John tampak sibuk mulai mempersiapkan kamar bayi. Pelayan tersebut menegaskan berita yang dibawanya. Tidak mungkin. Hal itu tidak boleh terjadi. Ucap wanita di seberang sana dengan geram. Apa kau tidak memberi obat yang aku berikan untuk Andrew? Sambung wanita itu lagi, yang tak lain adalah Rahel dengan nada suara yang menekan marah. Tidak bisa Nyonya, saya baru menyadarinya kalau wanita itu sudah mengganti semua vitamin Tuan Andrew. Dia tidak lagi mengkonsumsi jenis yang sama seperti yang Nyonya berikan pada saya. Dan Tuan Andrew tidak pernah meminum vitamin di ruang makan ataupun ruang kerja selain di kamar. Kenapa kau tidak memberitahuku segera, bodoh? Pekik Rahel dengan marah. Kalau kau memberitahuku lebih awal, aku bisa membuat kemasan dan isi yang mirip dengan yang diberikan wanita itu. Maaf Nyonya, vitamin dan obat Tuan Andrew diletakkan di kamar utama mereka. Dan sangat susah masuk ke dalam kamar itu. Hari ini saya baru mengetahui jenis vitamin, karena Butler John membuang botol kosongnya, dan saya juga baru tahu kalau mereka tidak memesan vitamin di apotek biasanya. Kata pelayan tersebut memberikan alasan. Dasar kau bodoh. Umpat Rahel dengan geram. Cepat foto botol vitamin itu berikan padaku. Rahel mematikan sambungan telpone mereka. Sementara pelayan tersebut segera menfoto botol vitamin dan mengirimkannya pada Rahel. Apa yang kau lakukan di sana? Tegur seorang pelayan lain dengan tiba-tiba. Pelayan tersebut terkejut dan segera menyembunyikan ponselnya juga botol kosong. Tidak ada. Aku hanya beristirahat sebentar. Ucapnya sambil berlalu begitu saja. Aneh, istirahat kenapa di sini? Kan panas. Tidak ada yang melarang istirahat bila semua sudah selesai. Gumam pelayan lain yang merasa heran dengan tingkah temannya. Sementara di kediaman Rahel, ia baru saja menerima foto yang dikirimkan pelayan tersebut. Tidak akan aku biarkan kau begitu saja merebut Andrew dariku, wanita licik. Tak akan aku biarkan kalian semudah itu bahagia, setelah semua pengorbanan yang aku berikan padamu, Andrew. Kau milikku. Milikku. Ucap Rahel dengan berapi-api. Episode 78. Diana terbangun dari tidurnya karena dia mendengar suara keributan.
Di sana tampak Andrew sedang berargumen dengan Jason. Cepat pergi, ucap Andrew dengan kasar. Aku akan tetap di sini sampai Diana bangun dan baik-baik saja. Itu tidak perlu. Pergilah. Terima kasih atas perhatianmu, ucap Andrew dengan sinis. Apa yang kalian ributkan? Tanya Diana heran. Kau sudah bangun, Sweetie. Kau sudah bangun, sayang. Ucap kedua pria tersebut bersamaan. Kemudian mereka saling bertatapan dengan jengkel. Kau perlu sesuatu, sayang. Kau perlu sesuatu, Sweetie. Kembali mereka mengatakan hal sama yang bersamaan. Hahaha. Kalian lucu. Diana terpingkal melihat tingkah laku mereka. Tampaknya kalian cocok. Kenapa kalian tidak menjadi sahabat saja? Kata Diana memberi saran sambil tersenyum lebar, kepada kedua pria tersebut yang bertingkah seperti kanak-kanak baginya. Bersahabat dengan pria tua ini, tidak mungkin. Sahut Jason dengan sinis. Siapa mau bersahabat dengan bocah ingusan sepertimu? Sahut Andrew dengan ketus. Setidaknya aku masih single. Ucap Jason menyindir. Kau, keluar, kami tidak menerima pengunjung. Usir Andrew dengan sengit. Perkataan Jason membuat emosinya mendidih. Aduh, kamu ini suka buat ribut. Berisik, kata Jason dengan cepat. Sweetie, aku pulang dulu ya. Telpone aku bila pria ini membuatmu sedih. Penawaranku selalu berlaku. Ucap Jason dengan lembut. Cepat keluar, tidak usah banyak bicara. Andrew geram. Baby, Daddy pulang dulu ya. Jason menyentuh perut Diana sekilas, kemudian melirik Andrew dan menyeringai lebar, ketika melihat Andrew beringas, yang mana membuat dia menarik serta mendorong Jason keluar dari kamar pasien. Di luar pintu Jason terkekeh, dia pergi berjalan menyusuri lorong sambil terkekeh membayangkan reaksi Andrew. Karena sibuk dengan angannya, Jason tidak memperhatikan keadaan hingga bertabrakan dengan seorang gadis yang baru saja keluar dari Eve. Hei, lihat-lihat kalau jalan. Bentak Jason. Kamu yang perhatikan jalan. Masa jalan dengan tertawa sendiri. Sahut gadis itu tak kalah sengit. Gadis itu kemudian berlalu melewati sisi Jason dengan cuek meninggalkan Jason yang terpaku. Apa yang dilakukan pria itu di sini? Tanya Andrew dengan sebal. Dia hanya menjengukku. Kenapa kalian tampak begitu akrab? Ada nada cemburu di balik pertanyaan Andrew. Itu hanya perasaanmu. Jawab Diana datar. Dia bahkan mengatakan kalau ini bayinya. Andrew tidak dapat menyembunyikan rasa cemburu dan kesalnya. Sudahlah Andrew, aku bahkan baru bertemu dengan dia kemarin. Dan dia membantuku mengatasi Rachel. Ucapan Diana membuat Andrew terdiam. Maafkan aku karena tidak pernah ada di sisimu ketika hal itu terjadi. Ucap Andrew dengan sedih. Aku tidak menyalahkanmu, bahkan aku tidak meminta izinmu sebelum keluar rumah. Ucap Diana dengan lembut. Andrew tersenyum dan menggenggam tangan wanita di hadapannya dan mengecupnya lembut. Seberapa banyak wanita yang sudah duduk di kalangan atas, di mana mereka sudah menikmati kekayaan dan kekuasaan, masih berpikir dan mengutamakan perasaan pasangannya daripada dirinya sendiri. Tapi wanita ini seberapapun masalah yang terjadi, dia selalu tegar menghadapi dan selalu memikirkan perasaan pasangannya. I love you. Bisik Andrew lembut di telinga Diana. Hayo lagi ngapain? Suara seseorang membuka pintu membuyarkan kemesraan di antara mereka. Lia. Pekik Diana kegirangan melihat adiknya tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Tanpa sengaja dia mendorong Andrew, dan melebarkan tangannya menyambut adik semata wayangnya. Kakak aku kangen. Lia segera menghambur ke pelukan Diana. Kerinduan yang tersalurkan setelah 2 tahun tidak pernah bertemu. Andrew sengaja batuk, karena merasa tidak dihiraukan oleh kedua wanita di hadapannya selama beberapa saat. Halo Brother Andrew. Sapa Lia tanpa melepaskan pelukan ke kakaknya. Bagaimana perjalananmu? Tanya Andrew sambil melirik posisinya yang tertukar oleh Lia.
Melelahkan sekali. Mana itu katanya ada yang mau jemput. Sampai garing ditunggu juga tidak ada yang muncul. Lia tampak dongkol sekali. Bukannya Brian sudah mengatur orang untuk menjemputmu? Tanya Andrew dengan heran. Gak ada tuh. Aku akhirnya menghubungi Brian. Langsung dan naik taksi ke tempat ini. Kalau begitu aku akan memberitahu Brian untuk menghukum mereka yang bertugas menjemputmu. Andrew mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Brian. Tidak perlu hukuman, cukup teguran. Kasihan, kata Diana. Tapi Kak, orang itu sudah menelantarkan aku. Lihat aku sampai kucel begini. Lia menggerutu. Tapi kamu baik-baik saja bukan? Tidak ada yang cacat. Kasihan, mereka pasti punya alasan kenapa sampai hal itu terjadi. Kata Diana dengan lembut sambil membelai rambut panjang Lia. Dengar itu Brother. Beruntung kamu memiliki kakakku. Awas kalau sampai disia-siakan akan aku buat perhitungan. Ucap Lia dengan lantang. Andrew yang baru saja selesai berbicara dengan Brian meletakkan smartphone-nya. Aku memang pria paling beruntung di dunia. Kata Andrew dengan lembut sambil memandang Diana, dengan sorot mata yang menghipnotis sehingga pipi Diana merona. Lia memperhatikan semua itu. Huek. Sudah. Kalian menjijikan. Lia bersikap seolah-olah hendak muntah. Kakak lupa tanya. Kenapa kau tidak memberi kabar mau berkunjung? Tanya Diana dengan heran. Karena selama ini meskipun sering bertukar pesan, Lia tidak pernah memberitahu niat kedatangannya. Kan kejutan. Sahut Lia dengan manja sambil merebahkan kepalanya di perut Diana. Hei, awas baby. Kata Andrew dengan tiba-tiba seraya menarik tangan Lia menjauh, kemudian mengelus perut Diana perlahan dengan lembut. Kau tidak apa-apa. Apa perlu kita minta dokter untuk USG? Sebentar akan aku hubungi Brother Michael. Kata Andrew dengan panik sambil mengambil smartphone-nya kembali dan menghubungi dokter. Michael. Aku tidak apa-apa, bahkan kepala Lia pun belum sempat direbahkan di atas perutku. Diana menyentuh lengan Andrew menghentikan pria itu untuk menghubungi dokter. Michael. Tapi terlambat, suara dokter Michael terdengar di seberang sana. Sementara Lia yang tidak mengerti menatap mereka heran. Apaan sih kalian berdua kenapa lebay sekali? Apa itu lebay? Tanya Andrew yang tidak mengerti bahasa anak muda negeri seberang. Ah sudahlah, capek menjelaskannya. Kata Lia sambil mengibaskan tangannya. Anak aneh. Celetuk Andrew karena merasa heran dengan sikap Lia. Ada apa sih kalian ini? Masa bersandar di perut kakakku saja sampai sebegitu paniknya. Apa kakak sakit? Ada hal buruk kak? Aku bahkan belum sempat bertanya kenapa kakak di sini. Kau menyiksa kakakku ya? Lia memberondong semua pertanyaan dan pernyataan. Sudah Lia, tenang dulu. Kemarilah. Lia beranjak dari posisi berdirinya dan kemudian duduk di ranjang bersandar di bahu Lia. Hal itu membuat Andrew berdeham lagi. Brother Andrew, cepat ke dokter sana, pasti banyak virus di tenggorokannya. Perkataan Lia yang spontan membuat Diana tertawa sementara Andrew melengos kesal. Cepat katakan, ada apa denganmu kakak? Tanya Lia tanpa memperdulikan Andrew yang kesal. Diana menatap Lia sejenak kemudian menundukkan kepalanya. Dia ragu, takut dan malu mengatakan keadaan dirinya pada Lia. Sosok kakak sebagai panutan telah gagal dia lakukan. Kakak hamil. Ucap Diana lirih. What's? Lia tampak terkejut. Bibirnya membentuk lingkaran kecil yang lucu. 11 minggu. Kata Diana lagi. Wah. Lia bakal segera jadi unti ya. Muah kakak cantik selamat ya. Di luar dugaan Diana maupun Andrew, Lia memeluk Diana dan mencium kening kakaknya kemudian beralih ke perut Diana. Hey baby, ini unti Lia. Ingat-ingat ya suara unti yang cakep ini. Lia berbicara dengan nada yang lucu. Terima kasih adikku.
Jangan marah ya Lia dan jangan tiru perbuatanku. Rasa haru dan bersalah berkecamuk dalam hati Diana. Lia hanya tersenyum kepada Diana, menepuk tangan kakaknya dengan lembut. Kemudian dia berbalik dan menatap Andrew dengan tajam. Brother, kapan kau akan menikahi kakakku?